Jadi pemirsa, sebenarnya apa yang menyebabkan air ini lamban surutnya sampai dengan 6 hari ya? Kayak kita akan bahas langsung untuk Anda pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami ada Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Dani Pomanto. Pak Dani, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Dani, jadi sebenarnya apa kendalanya mengapa air ini lamban surutnya bahkan sampai lebih dari 5 hari, menjelang 1 minggu, 6 hari bahkan baru mulai surut? Kalau kita lihat bencana yang setiap tahun berlangsung misalnya di 2 titik yang sering dominan atau kronis, yaitu di Biringkanaya dan di Manggala di Antang, kita bisa lihat bahwa pertama adalah kesimpulannya ada perumahan, rata-rata ada perumahan. Yang kedua adalah perumahan itu di cekungan tanah atau tanah yang relatif rendah daripada sekitarnya. Yang ketiga bersinggungan dengan aliran sungai yang berasal baik dari, kalau di Biringkanaya berasal dari Maros, Biringkanaya Tamulandrea, Manggala Panakukang ini berasal dari Goa. Nah, sehingga itu kondisi tanahnya. Yang kedua adalah tentunya memang curah hujan yang begitu ekstrim hari-hari ini. Ini adalah yang kedua kalinya Makassar kena banjir dalam 1 bulan musim hujan ini. Yang pertama di tengah kota, di mana pada saat curah hujan begitu tinggi sehingga di tengah kota tergenang, walaupun itu hanya berlangsung sekitar 4 jam. Tetapi yang di sekitar pinggir kota, yaitu Biringkanaya, Tamalandrea, Manggala dan Panakukang, itu secara bersinggungan dengan sungai, jadi memang relatif lama. Ini masuk hari ke-6 dan alhamdulillah saya perlu update bahwa sekarang sisa 1.352 pengungsi dari 2.500 sebelumnya yang pada saat peak dan pernah satu saat mendapatkan 5.000 orang pernah di tahun kemarin. Nah, seperti itu. Jadi artinya Pak Wali Kota, saya kira Iya. Pak Wali Kota, artinya banjir seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Lantas apa langkah dari pemerintah Kota Makassar yang diambil agar kejadian serupa tidak terulang untuk mitigasi selanjutnya? Ya, di beberapa tempat misalnya, walaupun sungai itu bukan urusan pemerintah kota, karena menyangkut di sini menyangkut ada 3 otoritas. Otoritas balai, otoritas provinsi, dan otoritas kota. Walaupun otoritasnya tidak pada persoalan sungai, kami pada saat awal-awal kami memerintah untuk kedua kalinya, kami sudah mengkeruk sungai-sungai sekitar, baik itu yang ada di Biringkanaya maupun di Manggala. Kami mengeruk sungainya, walaupun itu sebenarnya bukan otoritas kami. Yang kedua, tentunya kita seperti di sekitar Panakukang, kami membuat jalanan itu, kita mempertinggi jalan. Nah, begitupun dengan pemerintah pusat membuat kanal. Semua usaha-usaha untuk penanggulangan banjir sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan. Akan tetapi memang ini harus disertai dengan perkembangan daerah perumahan sekitarnya. Misalnya sekitar Antang, ada satu perumahan yang menutup jalur air yang harusnya bisa cepat masuk ke Sungai Taloh. Nah, sehingga ini perlu koordinasi yang lebih luas karena menyangkut daerah sekitar. Iya, jadi sudah ada upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah, namun upaya ini ternyata kurang mendapatkan tanggapan baik dari warga semacam itu, Pak? Iya, karena hal-hal ini kadang-kadang kan tidak diketahui oleh masyarakat. Walaupun di YouTube jelas sekali bisa dilihat di YouTube, itu banyak sekali laporan-laporan langsung ke masyarakat luas lewat media sosial. Akan tetapi memang ya maklum, apalagi di masa-masa politik seperti sekarang ini, sebenarnya banjirnya bisa selesai, tapi banjir hoaxnya yang lebih lama ya. Seperti itu biasanya fenomena yang ada di kondisi-kondisi seperti sekarang. Baik, Pak Dani, kalau kita lihat kondisi hari ini dan juga merujuk pada perakiraan cuaca, kalau seandainya nanti intensitas curah hujannya masih tinggi, apakah mungkin akan dilakukan rekayasa cuaca di sana, Pak Dani? Iya, tentunya ini kita harus berkoordinasi dengan seluruh
instansi terkait. Kami berharap bisa seperti itu. Cuma kalau saya lihat, kebetulan kami punya early warning system cukup baik. Saya langsung mengumumkan sebelum banjir itu, saya sudah umumkan 1 hari sebelumnya. Karena kami punya standar aplikasi cuaca yang sama di seluruh pemerintah kota. Sehingga kami sudah punya grup dengan teman-teman wartawan. Mereka tahu bahwa sebentar lagi banjir. Kami sudah menyampaikan sebelum banjir terjadi. Dan itu sudah kami lakukan selama kami memimpin selama 2 periode ini. Dan saya kira rekayasa cuaca ini merupakan salah satu solusi yang terbaik yang saya kira kita akan mohonkan ke otoritas tentang hal ini. Iya. Selain rekayasa cuaca, Pak, yang nggak kalah penting adalah upaya-upaya mitigasi yang gencar ternyata sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Namun ternyata mungkinkah ini kurang sosialisasi hingga masyarakat kurang mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah kota ini? Kalau sosialisasi saya kira jelas sekali karena kita ada grup wartawan besar. Cuma memang biasa di Makassar ini politik terlalu tinggi, ya. Padahal yang biasa yang seperti misalnya ada isu tentang ada yang bisa memberhentikan banjir, makanya saya bikin sayembara, kalau sampai bisa memberhentikan banjir sini bantu kami di sini, kami kasih hadiah, ya kan. Ternyata kan tidak ada juga gitu, ya, karena memang ini masalah cuaca sekarang ini di dunia, ya sekarang di seluruh dunia bukan lagi bicara tentang kenapa banjir, tapi bagaimana mitigasi dan adaptasi terhadap bencana cuaca ekstrim. Karena di seluruh dunia hari ini cuaca ekstrim itu menjadi persoalan semua pihak. Karena kita bisa lihat bahwa misalnya pada saat banjir awal, ya di awal bulan Desember itu terlihat sekali bahwa curah hujan yang 1 bulan itu turun 4 jam, sehingga kota tidak mampu menerima tumpahan air yang mestinya turun 1 bulan, turunnya 4 jam. Tapi alhamdulillah 4 jam kemudian dia surut dengan baik. Jadi pada ikatnya adalah bagaimana mitigasi dan adaptasi terhadap baik untuk masyarakat secara sosial maupun secara ruang. Nah, itu saya kira 2 hal yang sangat penting dan perlu koordinasi semua pihak. Ya. Baik, Pak Dhani, tadi Anda katakan kalau jumlah pengungsi saat ini sudah mulai turun angkanya bahkan sampai 1.300-an, tapi masih ada pengungsi di tenda-tenda pengungsian. Itu antisipasi untuk terkait kesehatan masyarakat yang ada di sana bagaimana, Pak Dhani? Ya, kami sudah memastikan bahwa karena ini tiap tahun terjadi, Mbak, kita cukup terlatih termasuk memperbaharui semua peralatan kita, dapur umum kita, kemudian kami manajemen makanan kita. Yang penting manajemen makanan dan manajemen kesehatan yang pengalaman kami untuk menangani pengungsi seperti ini. Jadi yang pertama adalah makanan itu sekarang kita lebih ke makanan siap saji. Kemudian kita mau berbagi, kita sudah terlatih berbagi per SKPD, per tempat-tempat pengungsian. Karena kami pernah mengalami sampai 5.000 pengungsi. Kemudian sistem kesehatan kami pun sudah tersebar dengan sangat baik. Dan tinggal beberapa hal-hal saja yang kita tinggal sempurnakan. Sebenarnya pada prinsipnya kalau soal SDM dalam penanganan bencana ini cukup baik. Cuma memang prediksi cuaca inilah yang kadang-kadang kita tidak bisa duga secara tepat karena ini menyangkut masivitas bencana yang akan kita alami. Nah, sehingga banyak hal-hal yang telah kami lakukan termasuk turunnya camat dan lurah, kemudian melibatkan seluruh masyarakat. Public engagement di Makassar cukup baik, ya. Walaupun memang di media sosial hoax juga cukup tinggi. Tapi saya kira kita tidak pernah gentar bekerja di tengah baik itu badai cuaca ekstrim maupun badai hoax. Oke. Baik, terima kasih Pak Wali Kota Makassar Dhani Pomanto telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Semoga cuaca segera bersahabat dan banjir segera surut di sana. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.